Halo, selamat datang kembali di Obrolan Santai. Dan pastinya ada aku, Bella. Aldo, hari ini wajahmu kelihatan agak misterius. Ada agenda apa kita hari ini? Hari ini, Bella, kita akan menyelami sebuah lubang hitam. Sesuatu yang sangat dekat dengan kita, sangat menggoda, tapi bisa menelan kita bulat-bulat kalau kita nggak hati-hati. Kita akan membahas tentang kebohongan pertama. Duh, langsung deep ya. Kebohongan pertama. Maksudnya pas kita masih kecil dan bilang gak makan coklat padahal belepotan di mulut? Atau kebohongan pertama pas kita udah dewasa dan sadar konsekuensinya? Keduanya sebenarnya. Tapi fokus kita hari ini adalah kebohongan yang kita lakukan dengan kesadaran penuh untuk memanipulasi situasi demi keuntungan kita sendiri atau untuk menghindari konsekuensi yang menakutkan. Dan kenapa kebohongan pertama ini sangat krusial? Karena ini adalah gerbangnya, Bella. Ini adalah pembuka kotak Pandora. Kotak Pandora? Wah, perumpamaannya ngeri juga. Tapi bener sih, Do. Aku inget banget pengalaman pertamaku bohong ke dosen. Waktu itu, aku ketiduran dan gak ikut ujian susulan. Pas ditanya, aku refleks bilang, "Maaf Pak, saya nganter nenek ke rumah sakit." Jantungku rasanya mau copot pas bilang gitu. Nah, itu dia. Jantung mau copot. Coba kita bongkar. Kenapa jantungmu mau copot? Karena tubuhmu bereaksi terhadap konflik antara apa yang kamu ketahui sebagai kebenaran dan apa yang mulutmu ucapkan. Otakmu, sistem saraf simpatikmu langsung membunyikan alarm tanda bahaya. Iya, bener banget. Keringat dingin keluar semua. Tapi anehnya pas dosenku percaya dan bilang, "Oh, semoga nenekmu cepat sembuh ya. Ujiannya nanti saya jadwalkan ulang." Rasa takut itu langsung hilang. Diganti sama rasa lega atau malah rasa menang? Tepat sekali. Perasaan menang itu adalah ilusi yang paling berbahaya. Ketika kamu berhasil melewati kebohongan pertama tanpa ketahuan, otakmu akan mencatat itu sebagai sebuah kesuksesan. Pelepasan dopamin terjadi. Kamu merasa lega karena terhindar dari konsekuensi. Dalam hal ini, mendapat nilai 0. Jadi otak kita malah ngasih penghargaan ke kita karena berhasil bohong. Waduh, pantesan susah berhentinya. Ya, secara neurologis, kita memodifikasi perilaku kita sendiri. Tapi ini baru permukaan masalahnya. Bahaya sesungguhnya bukan pada saat kita mengucapkan kebohongan itu, melainkan pada apa yang terjadi setelahnya. Sebuah kebohongan itu ibarat parasit, Bella. Ia butuh inang untuk hidup, dan inangnya adalah ingatanmu. Parasit? Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau kamu ngomong jujur, kamu cukup menceritakan apa yang terjadi. Otakmu hanya perlu memanggil kembali memori nyata. Tapi saat kamu berbohong, kamu menciptakan sebuah realitas palsu. Dan agar realitas palsu ini tetap terlihat nyata bagi orang lain, kamu harus mengingat detail-detailnya dengan sempurna. Aku paham sekarang. Kalau aku bilang nenekku di rumah sakit, aku harus siap kalau dosennya nanya, "Sakit apa? Di rumah sakit mana? Udah mendingan belum?" Tepat sekali, Bella. Kamu baru saja menciptakan sebuah dunia fiktif dan kamu harus menjadi arsitek sekaligus penjaga keamanannya. Dan ini sangat menguras energi kognitif kita. Kita sebut saja ini beban pemeliharaan kebohongan. Beban pemeliharaan? Kayak bayar pajak aja ya. Tapi bener sih, Do. Dulu pas aku bilang nenek sakit, beberapa minggu kemudian dosennya nanya lagi, "Gimana kabar neneknya?" Aku sempat ngeblank sesaat sebelum akhirnya jawab, "Oh, udah mendingan Pak, udah di rumah sekarang." Padahal nenekku asik-asik aja lagi berkebun di kampung. Rasanya capek banget harus terus standby jaga cerita karangan itu. Itu baru satu dosen loh. Bayangkan kalau kamu berbohong kepada beberapa orang atau kebohonganmu itu menyebar. Kamu harus mengingat versi cerita mana yang kamu sampaikan kepada siapa. Ini seperti menyusun puzzle tapi kepingnya terus berubah bentuk. Nggak kebayang deh repotnya. Pantesan orang yang sering bohong itu kelihatannya gelisah terus. Ya, dan beban kognitif ini akan terus menumpuk. Inilah yang mengarah pada bahaya kedua, sindrom bola salju. Satu kebohongan kecil seringkali tidak cukup untuk mempertahankan ilusi. Saat ada pertanyaan tak terduga, kamu terpaksa menciptakan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Kayak gali lubang tutup lubang ya? Betul.
Tapi masalahnya, lubang yang baru kamu gali harus lebih besar dari lubang sebelumnya untuk menutupinya. Kebohongan kedua harus lebih detail, kebohongan ketiga harus lebih kompleks. Dan tiba-tiba, kebohongan kecilmu tentang nenek sakit bisa berkembang menjadi saga keluarga yang penuh drama rumah sakit palsu dan resep dokter karangan. Wah, kalau udah gitu mendingan jadi penulis naskah sinetron aja sekalian ya. Tapi serius Do, terus apa hubungannya sama reputasi? Nah, ini puncaknya. Reputasi adalah aset tidak berwujud yang paling berharga yang kita miliki. Reputasi dibangun dari pola perilaku yang konsisten dari waktu ke waktu. Ketika kamu berbohong dan kebohongan itu akhirnya terbongkar, percayalah, seiring waktu berjalan, jaring kebohongan yang terlalu kompleks pasti akan robek. Orang tidak hanya akan mempertanyakan kebohongan yang baru terbongkar itu, mereka akan mempertanyakan semua hal yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Kalau dia bisa berbohong tentang hal ini, jangan-jangan dia juga berbohong tentang hal yang itu. Kepercayaan itu rapuh, Bella. Sekali retak butuh waktu sangat lama untuk menyatukannya kembali. Dan bekas retakannya akan selalu ada. Gila ya. Cuma dari satu kalimat bohong yang mungkin kita ucapin tanpa mikir panjang-panjang, dampaknya bisa sejauh itu. Merusak ketenangan pikiran sendiri dan akhirnya menghancurkan kepercayaan orang lain. Itulah kenapa memahami anatomi kebohongan pertama ini sangat penting. Kita harus sadar bahwa saat kita memilih untuk berbohong, kita bukan sekedar mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Kita sedang mengambil pinjaman dari reputasi kita sendiri dengan bunga yang sangat tinggi. Dan cepat atau lambat, hutang itu harus dibayar. Oke Do, teorimu masuk akal dan bikin merinding. Tapi jujur, aku butuh analogi mudah dari kengerian bola salju kebohongan ini. Mari kita analogikan ke dunia perkantoran. Ada seorang pekerja kantoran namanya Dimas, seorang analis keuangan muda di sebuah perusahaan rintisan yang sedang berkembang pesat. Dia cerdas, ambisius, dan sangat ingin membuat atasannya, Pak Herman, terkesan. Pak Herman ini tipe atasan yang perfeksionis dan tidak suka menerima kabar buruk. Duh, tipe bos yang bikin kita mules sebelum rapat ya. Lanjut Do. Suatu hari, Dimas sedang menyiapkan laporan proyeksi pendapatan kuartal ketiga. Karena ada beberapa data eksternal yang terlambat masuk dan perhitungan yang meleset, proyeksi tersebut menunjukkan penurunan tajam. Bukan salah Dimas sepenuhnya, tapi laporannya terlihat buruk. Besok adalah hari presentasi ke Dewan Direksi. Wah, kiamat kecil buat Dimas tuh. Dia pasti panik. Sangat panik. Di tengah kepanikan itu, terlintas sebuah pikiran di kepala Dimas, sebuah godaan. Bagaimana kalau aku sedikit mengubah asumsi pertumbuhannya? Hanya sedikit, agar kurvanya tidak terlihat terlalu curam jatuhnya. Toh ini hanya proyeksi, bisa saja nanti kenyataannya membaik. Jangan Dimas, jangan lakukan itu. Itu jebakan Batman. Sayangnya suara hatimu tidak sampai ke telinga Dimas, Bel. Dimas mengubah angka-angkanya. Laporannya menjadi terlihat jauh lebih menjanjikan. Presentasi berjalan lancar. Pak Herman tersenyum lebar dan Dewan Direksi puas. Dimas mendapat pujian. Disinilah kebohongan pertama itu terjadi. Dan disinilah otak Dimas memberikan hadiah dopamin karena berhasil melewati masa krisis. Menang di awal, hancur di akhir. Aku udah bisa nebak nih arahnya kemana. Tunggu, ceritanya baru dimulai. Masalahnya, Dewan Direksi sangat terkesan dengan proyeksi Dimas, sehingga mereka memutuskan untuk menambah anggaran pemasaran berdasarkan proyeksi fiktif tersebut. Astaga, jadi efek dominonya langsung mempengaruhi keputusan strategis perusahaan ya? Tepat. Bulan demi bulan berlalu, dan data aktual mulai masuk. Tentu saja pendapatan aslinya jauh di bawah proyeksi fiktif Dimas. Pak Herman memanggil Dimas. Dimas, kenapa angka aktual kita jauh dari proyeksi? Ada masalah apa di lapangan? Nah lo Dimas, mau jawab apa kamu sekarang? Dimas berkeringat dingin. Dia punya dua pilihan, mengaku bahwa proyeksi awalnya dimanipulasi atau membuat kebohongan baru. Karena takut dipecat dan kehilangan reputasinya sebagai analis cerdas, Dimas memilih pilihan kedua. Ini adalah kebohongan tahap 2. Gali lubang yang lebih dalam. Dia berkata, ada gangguan pada rantai pasokan global, Pak, yang tidak terduga, sehingga pengiriman produk kita tertunda. Pak Herman percaya, tapi Pak Herman meminta Dimas membuat laporan detail mengenai gangguan rantai pasokan tersebut.
Ya ampun, makin sulit saja keadaanmu, Dimas. Dan beban pemeliharaan kebohongan mulai terasa. Dimas menghabiskan akhir pekan mengarang data, mencari berita acak tentang masalah pelabuhan di luar negeri untuk mendukung argumennya, dan membuat grafik fiktif tentang keterlambatan pengiriman. Dia kurang tidur, stres, dan terus-menerus cemas jangan-jangan ada yang mengecek kebenaran datanya ke tim operasional. Gila ya, stresnya pasti tingkat dewa. Padahal awalnya cuma mau menghindari omelan bos, sekarang malah jadi buronan pikirannya sendiri. Puncaknya terjadi sebulan kemudian. Perusahaan mengadakan audit internal tahunan. Auditor menemukan kejanggalan antara laporan proyeksi Dimas, laporan fiktif tentang rantai pasokan, dan data aktual dari tim operasional yang menunjukkan tidak ada keterlambatan pengiriman sama sekali. Jeng, 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 tamatlah riwayat Dimas. Auditor memanggil Dimas, Pak Herman, dan manajer operasional ke dalam satu ruangan. Di sana, semua kejanggalan dibeberkan. Manajer operasional dengan tegas membantah adanya masalah pengiriman. Pak Herman menatap Dimas dengan penuh kekecewaan. Aduh, aku merinding bayangin suasananya di ruangan itu. Dimas pasti rasanya mau ngilang aja di telan bumi. Tidak ada ruang lagi untuk berbohong. Semuanya terbongkar. Dimas terpaksa mengakui semuanya, dari awal memanipulasi proyeksi hingga mengarang cerita tentang rantai pasokan. Terus nasibnya gimana? Dimas langsung dipecat hari itu juga dengan alasan pelanggaran etika profesional yang berat. Namun, hukuman terberatnya bukan sekedar kehilangan pekerjaan. Berita tentang tindakannya menyebar di kalangan profesional industri tersebut. Saat Dimas melamar ke perusahaan lain, mereka selalu menelpon Pak Herman untuk meminta referensi. Dan tentu saja referensi yang diberikan sangat buruk. Reputasinya hancur lebur. Karir yang dia bangun susah payah, kandas karena satu godaan kecil buat ngubah angka di laporan. Betul Bella, kisah Dimas ini adalah pengingat keras bahwa dalam dunia profesional, integritas adalah mata uang utama. Kebohongan yang bertujuan menyelamatkan muka sesaat justru berbalik menjadi pedang yang menebas karir kita sendiri. Dok, cerita soal Dimas tadi benar-benar mind-blowing sih. Bukannya bikin tenang, malah bikin aku makin overthinking. Ternyata, bohong itu bukan sekedar soal dosa kecil, tapi benar-benar kayak ngerakit bom waktu di kehidupan kita sendiri ya. Makanya saya bilang dari awal, kebohongan pertama itu gerbang dunia paralel yang berbahaya. Coba kita bedah lagi Bella, akar masalah dari cerita Dimas itu sebenarnya apa? Ya, karena dia mengubah data laporan keuangannya dong. Itu gejalanya, bukan akar masalahnya. Pertanyaan mendasarnya, kenapa Dimas mengubah data? Karena dia takut dimarahin Pak Herman dan pengen kelihatan hebat di depan direksi. Nah, akar masalahnya ada di sana. Ada ketidakmampuan Dimas mengelola rasa takut akan kegagalan dan ada lingkungan kerja yang direpresentasikan oleh sosok Pak Herman yang mungkin kurang mendukung toleransi terhadap kesalahan jujur. Dimas merasa harga dirinya terikat pada angka-angka di laporan itu. Ah, jadi ini soal psikologis juga ya. Dia ngerasa insecure, takut dinilai buruk, jadi dia milih jalan pintas buat nutupin kekurangan itu. Padahal jalan pintasnya itu berujung fatal. Persis. Banyak dari kita berbohong bukan karena niat jahat ingin menipu orang, tapi sebagai mekanisme pertahanan diri. Kita ingin melindungi ego kita, melindungi citra kita, atau menghindari konfrontasi yang tidak nyaman. Benar banget. Kadang kita bohong cuma karena malas debat atau malas ngejelasin panjang lebar. Udah di mana? Udah deket 5 menit lagi, padahal masih nyari kaos kaki. Itu kan aslinya kita malas disuruh buru-buru. Klasik banget itu. Tapi balik lagi ke esensinya. Kalau kita menyadari bahwa kebohongan seringkali dipicu oleh rasa takut atau insecurity, solusinya bukan sekedar memaksa diri untuk tidak berbohong, tapi membereskan rasa takut itu sendiri. Gimana caranya membereskan rasa takut itu, Dok? Apalagi kalau kita udah terlanjur bikin bom waktu kayak Dimas tadi. Ada 2 skenario, Bella. Skenario pertama, buat yang belum berbohong. Skenario kedua, buat yang sudah terlanjur berbohong dan terjebak di jaringnya. Oke, bahas yang pertama dulu. Gimana caranya biar kita nggak kegoda buat bohong sejak awal? Caranya adalah dengan membangun keberanian untuk menghadapi realitas. Kalau laporannya jelek, ya hadapi.
Siapkan argumen, jelaskan kenapa itu terjadi, dan tawarkan solusi. Menghadapi masalah secara langsung mungkin terasa sakit dan tidak nyaman di awal, tapi itu membangun otot mental kita dan memperkuat integritas kita. Jadi intinya lebih baik sakit diomelin bos karena jujur daripada stres berkepanjangan karena harus melihara kebohongan fiktif ya. Tepat. Dan sekarang untuk skenario kedua. Ini yang paling berat. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur berbohong, seperti Dimas di tengah-tengah ceritanya, dan kita sadar kebohongan itu mulai membesar di luar kendali? Nah ini dia, apa yang harus dilakuin? Masa iya tiba-tiba ngaku aja gitu? Kan malu banget, Dok. Harus diakui, Bella. Itulah satu-satunya cara untuk menjinakkan bom waktunya sebelum meledak dan menghancurkan semuanya. Tapi kan reputasi kita bakal hancur kalau kita ngaku udah bohong, Dok. Memang akan ada kerusakan, Bel. Orang-orang akan kecewa, marah, atau bahkan tidak percaya lagi padamu untuk sementara waktu. Tapi, coba bandingkan dua pilihan ini. Kamu mengaku sekarang dengan segala konsekuensinya, atau kebohongan itu terbongkar dengan sendirinya di kemudian hari saat keadaannya sudah jauh lebih parah. Kalau ketahuan belakangan pasti lebih parah sih marahnya orang-orang. Betul. Mengakui kebohongan secara proaktif menunjukkan bahwa kamu masih memiliki sisa-sisa integritas. Itu menunjukkan keberanian untuk bertanggung jawab. Ini seperti mengoperasi tumor. Sakit, meninggalkan bekas luka, tapi menyelamatkan nyawamu. Berat ya, Dok. Tapi aku ngerti maksudmu. Terus gimana cara ngakunya biar kerusakannya nggak terlalu parah? Jujur, lugas, dan tanpa banyak alasan. Datangi orang yang kamu bohongi, katakan, saya harus mengakui sesuatu. Sebelumnya saya mengatakan A, tapi sebenarnya yang terjadi adalah B. Saya berbohong karena saya takut, malu, atau panik, dan saya sangat menyesal. Saya siap menerima konsekuensinya. Jangan melempar kesalahan pada orang lain dan jangan mencari pembenaran. Jujur, lugas, tanpa alasan. Oke, catat. Teman-teman, kejujuran itu memang seringkali tidak nyaman. Ia menelanjangi ketidaksempurnaan kita. Tapi di balik ketidaknyamanan itu, kejujuran memberikan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketenangan pikiran. Bener banget. Nggak perlu lagi capek-capek ngafalin skenario palsu atau deg-degan takut ketahuan ya. Tepat. Orang yang selalu berkata jujur tidak perlu mengingat apa yang pernah dia katakan. Reputasi yang dibangun di atas kejujuran ibarat fondasi beton, kokoh menghadapi badai. Jika kamu pernah berbohong, hari ini adalah saat yang tepat untuk memutus rantainya. Beranilah menghadapi ketakutanmu, karena di seberang ketakutan itu ada kebebasan dan ketenangan yang sejati. Wah, luar biasa. Daging semua obrolan kita hari ini, Dok. Jujur, aku ngerasa tertampar tapi sekaligus dapat energi baru buat jadi versi diriku yang lebih transparan. Syukurlah kalau begitu, Bel. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan insight yang berguna. Ingat, masalah bukanlah alasan untuk berbohong, tapi kesempatan untuk membuktikan integritasmu. Oke semuanya, sekian dulu obrolan episode kali ini. Dan mulai sekarang, mari kita coba biasakan jujur dari hal-hal kecil. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, tetaplah jujur dan selamat menjalani hari dengan tenang.